Terima kasih Ibu Ida Rohaji yang sangat luar biasa sudah menemani kita menjelang acara kita pada hari ini. Saya mau memberikan satu buah pantun untuk hadiah Ibu Farida. Pergi ke pasar memakai sepeda untuk membeli sayur dan lada. Kepada host cantik Ibu Farida, terima kasih atas kesempatan untuk saya. Terima kasih Ibu. Pada hari ini sudah hadir di antara kita. Ibu dari narasumber kita, Ibu PLT. Sudah ada Pak Dito. Dan selamat datang juga kepada Pak Brata, pimpinan dari Kanal Kesehatan. Terima kasih atas kehadirannya. Dr. Abidin dari Golansia juga sudah berada bersama kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tentunya sangat kami cintai. Idul Adha baru berlalu. Insya Allah kurban kita membawa berkah. Zuminar PBID hebat selalu. Untuk itu, mari kita ucapkan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar ibu-ibu, bapak-ibu yang berada di ruang Zoom, dimanapun berada di seluruh Indonesia? Hari ini sangat berbangga sekali kita bisa berkumpul lagi. Kita melanjutkan untuk memberikan pencerahan bagi kita semua, yang mana judul Zoominar kita pada hari ini adalah menjadi lansia tangguh dan smart. Yang mana Zoominar ini tentunya punya tujuan. Pertama sekali, tujuan daripada Zoominar kita hari ini yaitu bagaimana kita ingin membekali para lansia maupun calon lansia untuk memahami perubahan fisik dan psikis serta semua mengenai semua segala sesuatunya. Yang kedua, membuka wawasan dan peluang untuk menjadi lansia produktif dan smart dan mampu untuk berkarya dan berguna baik bagi keluarga, bagi warga maupun bagi lingkungannya. Tujuan Zoominar kita yang ketiga pada hari ini adalah bagaimana aktivitas lansia, apa saja yang bisa dilakukan, serta program-program apa yang akan dilakukan oleh lansia ke depannya, nanti akan kita dengarkan narasumber kita dari Kementerian Kesehatan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, harapan kami Bapak Ibu nantinya berkenan untuk bersedia mendengarkan materi ini hingga akhir. Semoga kita bisa menerimanya secara utuh dan bisa mensosialisasikannya kembali kepada sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita mulai Zoominar kita hari ini dengan mendengarkan sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia. Kami persilakan dengan segala hormat Dr. Murdiati Umbas. Terima kasih Ibu Haslinda. Assalamualaikum. Yang terhormat Dr. Gigi Kartini Rustandi MKes, PLT Dirjen Kesmas, Dr. Abidin Syah Siregar, BHSM, MBA, MKes, panjang banget nih. Selaku pembicara pembuka wacana, para narasumber, Dr. Erna Mulati, MSc, CHFM, Dr. Sudibyo Ali Musa MA, Dr. Nina Kumalasari, spesialis penyakit dalam, konsulen geriatri, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, maaf saya lupa tadi Pak, siapa tadi dari kanalkesehatan.com ya, Pak Brata dari kanalkesehatan.com. Selamat datang Pak Brata. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat Idul Adha. Masih baru belum seminggu ya. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah
atas ridhonya sehingga kita semua pada saat ini dapat mengikuti acara webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada saat-saat pandemi ini sehat walafiat adalah sungguh-sungguh suatu ini sendiri ya sehat walafiat itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri kalau kita sehat. Dengan tema menjadi lansia tangguh dan smart. Webinar ini adalah atas kerjasama IID dengan Go Lansia didukung oleh kanal kesehatan.com, Kementerian Kesehatan, dan Daria Varia. Apa sih yang dimaksud dengan lansia? Kata WHO, menurut WHO ya, lansia itu ada dua, lansia muda dan lansia tua. Lansia muda atau yang old itu umurnya 66 sampai 74 tahun. Saya masuk dalam golongan ini. Cucu saya sudah di mahasiswa Fakultas Psikologi UI, jadi pasti saya udah jauh di atas 66. Lansia tua 75 sampai 90 tahun. Menurut Badan Statistik di Indonesia, pada tahun 2000 ada 5,3 juta lansia yang di atas 66 tahun ya maksudnya, 7,4%. Kemudian pada tahun 2010 naik sampai 4 kali lipat menjadi 24 juta 2010. Pada tahun 2020 kemarin sudah ada mendekati 30 juta, jadi 11,4%. Kemudian pada tahun 2030 diperkirakan ada 48 juta lansia yang berumur di atas 66 tahun. Tapi kalau di atas 60 tahun katanya sampai 80 juta, yaitu tadi sepertiga dari jumlah penduduk. Setiap lansia akan mengalami penurunan ya, sama seperti lagunya tadi ya, lagu apa namanya? Lagu lansia, Mars Lansia. Mars Lansia itu kebetulan yang membuat adalah atasan saya dulu, Dr. Hardi Winoto. Lansia sehat mengalami penurunan daya tahan fisik dan psikis, sehingga rentan terhadap berbagai serangan penyakit. Daya tahan fisik itu kita lihatlah mata, saya aja juga mata sudah jadi 4, jadi bisa katarak juga. Pendengaran juga bisa menurun. Tulang mungkin akan terjadi osteoporosis, otak bisa menjadi demensia. Psikis, kita merasa tidak percaya diri, kemudian ambisi berkurang, keterasingan sosial karena pada saat ini karena gaptek misalnya ya, jadi kita merasa tidak nyaman dengan yang lebih muda. Kemudian akan merasakan kesepian dan sensitif. Daya tahan fisik dapat dibantu dengan gizi seimbang. Orang tua di atas 65 tahun pada umumnya itu sense dari rasa hausnya itu berkurang, sehingga harus dipaksakan minum banyak karena tidak merasa haus, tapi bisa tiba-tiba kita akan kekurangan cairan dan akan mengakibatkan gangguan kita, jadi mungkin akan kesadaran akan menurun atau berhalusinasi dan sebagainya, itu karena kekurangan cairan. Saya pernah bukan mengalami tapi membantu nenek saya. Nenek saya itu selamanya tinggal di rumah saya karena beliau sangat senang dengan membantu buyut-buyutnya. Jadi nenek saya itu pernah kekurangan minum. Kita baru tahu bahwa kekurangan minum setelah dibawa ke dokter dan ternyata kurang cairan. Jadi itu berhalusinasi beliau, tapi begitu hilang dia nggak apa-apa. Jadi maksudnya ketemu suaminya lah, dibilang ada anjing di kamar, padahal kita nggak punya anjing gitu. Jadi maksudnya segala macam gitu. Jadi yang dirasakan aneh-aneh. Itu bisa hanya karena kekurangan cairan. Jadi kadang-kadang saya sebagai dokter aja tidak paham gitu bahwa kekurangan cairan bisa menyebabkan sampai sebegitunya. Kemudian daya tahan fisik lain bisa dibantu dengan olahraga ya. Olahraga bisa yoga, bisa berdansa, bersepeda dan lain sebagainya. Psikis itu bisa diperbaiki, bisa dibantu dengan kita senang, kalau kita senang musik ya kita main musik apa misalnya piano kah atau angklung misalnya bersama-sama dengan teman-teman, paduan suara dan sebagainya.
agama pun bisa membantu kita dalam hal psikis, yaitu dengan banyak mengaji, banyak membaca Al-Quran, menyanyi gereja, dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita itu belum ada, ya saya nggak tahu apakah sudah ada atau belum, itu kota ramah lansia. Kota ramah lansia itu kalau di banyak negara itu sudah ada. Jadi transportnya aman bagi lansia. Ada transport khusus bagi lansia. Ada hari-hari dalam 1 bulan kalau nggak salah, ada hari-hari tertentu di mana lansia itu misalnya boleh makan di McDonald misalnya gitu ya. Itu dengan korting berapa persen, 50% atau berapa persen. Jadi dan mereka pun mendapatkan transport khusus lansia itu harganya juga harga lain ya. Jadi sama dengan kalau di Eropa itu sama antara anak di bawah 12 tahun dengan usia di atas 66 tahun. Itu sama karcisnya, bentuk karcisnya. Jadi beda dengan kalau di sini kan ada karcis, mereka tuh punya karcis karcis langganan gitu yang kalau sering pakai, jadi itu bisa dipakai, itu bentuknya sama antara anak dengan ini karena harganya kira-kira sama, 50% dari harga dewasa. Yang saya tahu kalau puskesmas ada, puskesmas dengan hari tertentu, jam kerja tertentu bisa membantu lansia ada. Kemudian yang lain adalah lapangan kerja untuk lansia. Lapangan kerja untuk lansia itu bisa kita lihat di Jepang. Mohon maaf ya, ini saya selalu cerita-cerita luar karena emang keadaannya begitu, mohon maaf. Jadi dan saya kebetulan juga 4 tahun berada di Eropa mengikuti suami mengambil S3. Kemudian lapangan kerja untuk lansia juga karena lansia itu rupanya seperti tadi tidak percaya diri, kesepian dan sensitif dan sebagainya. Kalau diberi pekerjaan itu mereka akan menjadi senang gitu. Sama dengan saya cerita nenek saya itu kan di rumah saya senangnya karena ada buyut. Memandikan buyutnya itu biasa gitu. Nenek saya senang banget memandikan buyut. Ayo siram. Jadi anak-anak saya itu nggak pernah nyebut kata mandi gitu ya, nggak pernah, siram. Karena nenek saya selalu menyatakan siram gitu, bahasa Jawa, mohon maaf nih bahasa Jawa. Jadi cucu-cucu anak-anak saya itu biasa menyatakan itu. Bahkan pada waktu masih kecil pun kalau misalnya, karena dibiasakan kalau ikut ibunya atau ikut apanya disebut derek. Nah itu sama yang ngomong dibilang aku derek simah gitu maksudnya gitu. Jadi udah biasa gitu anak-anak saya. Jadi mungkin itu yang aneh juga kalau menurut orang Jawa gitu. Nah itu seperti hal-hal itulah. Ini hanya sedikit yang bisa saya ceritakan tentang lansia. Mudah-mudahan dengan mengikuti webinar ini, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan masukan bagaimana cara mengantisipasi proses penurunan kualitas kesehatan agar menjadi lansia yang tangguh. Dan membuka wawasan dan peluang agar bisa menjadi lansia yang produktif dan smart, serta tetap mampu berkarya dan berguna bagi keluarga dan lingkungannya. Saya pernah membaca tentang KFC itu ya. Yang tentang Bapak yang dari Kolonel Sanders ya, dari KFC. Itu beliau itu sesudah pensiun baru membuat masakan, dan masakannya itu memang ingin dibuat untuk cucunya gitu. Jadi untuk orang supaya orang suka gitu. Akhirnya beliau kaya karena punya gerai KFC tersebut. Jadi walaupun sudah tua masih bisa kita mencari menjadi kaya gitu ya. Walaupun sebelum-sebelumnya beliau adalah pegawai dari suatu usaha gitu. Jadi baru setelah 66 tahun beliau menjadi kaya. Jadi kita bisa saja berkarya dan berguna bagi masyarakat dan lingkungannya setelah kita berumur 66 tahun. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Gigi Kartini Rustandi selaku PLT Dirjen Kemenkes sebagai pembicara kunci, Dr. Abidin Syah BHSM MBA MKes sebagai pembuka wacana. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para narasumber,
Dr. Erna Mulati MSc, Dr. Sudibyo Alinusa MA, Dr. Nina Kumalasari, spesialis penyakit dalam, konsulan geriatri. Terima kasih juga saya sampaikan kepada organisasi yang bekerja sama dengan ini adalah Golansia dan dukungan dari kanalkesehatan.com, Kementerian Kesehatan, dan dari Avaria. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para panitia yang sudah bersusah payah mengadakan kegiatan webinar berseri ini. Selamat mengikuti webinar untuk Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Murdiati Umbas, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia. Ternyata sudah lansia kita ya Bu ya.